Alhamdulillah Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anul Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Shadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang diritamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan, tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang bunyinya Al-haqqu mir rabbika wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang daripada Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu termasuk orang yang ragu terhadap kebenaran tersebut. Jamaah yang saya hormati, kita ini adalah umat akhir zaman. Hidup setelah 1500 tahun Rasulullah meninggalkan kita. Maka kitab Quran ini, benar kata Nabi, tinggal tulisannya saja. Mengenai masalah paham dan maknanya, kita bersimpang siur dalam memahaminya. Pada hari ini saya mencoba mengangkat tentang arti sebuah kebenaran. Kalau berbicara kebenaran, kita sering membicarakan itu. Bahkan kita mengatakan, mari kita junjung tinggi kebenaran. Tetapi pernahkah kita bertanya, apa itu kebenaran? Mana dianya kebenaran? Dan di mana kebenaran itu sekarang berada? Itu mungkin yang jarang kita tanyakan. Jadi Allah dan Rasul membina dan mendidik kita ini tidak neko-neko, tidak berbelit-belit. Bahasanya sederhana. Apa kata Allah? Kebenaran itu adalah Dia yang datang daripada Allah. Dia ada pada kamu. Nah, seketika Allah bersuara,
Rasul bersuara, memberikan nasihat kepadamu melalui dia. Kamu jangan ragu kepadanya. Sesungguhnya dia tidak akan pernah berbohong. Dia ada pada kamu. Jadi kebenaran itu ada barangnya, ada bendanya, ada wujudnya. Meskipun statusnya adalah ghaib. Dan ini bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 41. Di mana kita sering berkata, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, percayalah kepada Allah, percayalah kepada Rasul. Tapi tidak dijelaskan bagaimana percaya kepada Allah. Allah tidak bersuara, Allah tidak berkata, Allah tidak berbahasa. Apa yang kita pahami daripada Allah? Supaya kita percaya itu apa yang kita pahami daripada Allah. Makanya diturunkan Rasul. Kebenaran beliau orang Arab, berbahasa Arab lah dia. Makanya setiap suara kata perbuatan Rasul atas nama wahyu tertulis dalam kitab Quran dalam bahasa Arab. Itu pun juga enggan kita pelajari, tidak mau kita dalami. Padahal ada perintah untuk kita beriman kepadanya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah seketika Allah berkata, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awal kafirun bi. Itu prinsip. Percayalah kamu kepada dia yang kuturunkan ada pada kamu. Janganlah kamu menjadi orang pertama kali mendustakan dia. Apa yang Allah turunkan kepada kita? Ingat, sewaktu Nabi Muhammad mengatakan kata itu, kitab Quran ini belum ada. Semua catatan wahyu masih tertulis di atas tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu, kulit kurma, kain-kain. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Apa yang Allah sudah turunkan kepada kita, yang kita harus percaya kepadanya, apa bendanya, mana dianya. Ini semestinya perlu kita pertanyakan. Itulah ayat tadi yang mengatakan Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Kamu jangan ragu kepadanya. Karena dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah kepada kamu, baik dalam bentuk suruhan ataupun dalam bentuk larangan. Mana bendanya? Dia ada di dalam hati kita. Dia ada ruh. Ruh itulah diri kita sebenar diri. Jadi kalau kita mau mendengar suara Allah, kata Allah macam-macam itu tidak akan kita dengar di mana-mana, kecuali terdengar pada dia yang dalam hati itu. Karena waktu itu seketika Nabi mengatakan wa aminu bima anzaltu fikum, Quran ini belum ada. Seperti yang saya ceritakan tadi. Lalu apa yang diimani ini ya Rasulullah? Apa yang dipercaya ini ya Rasulullah? Apa? Ditunjuk oleh beliau. Kamu harus percaya kepada Allah. Dengarkan suara Allah, dengarkan kata Allah. Di mana kami dengar ya Rasulullah? Ditunjuknya kepada kita. Dia ada dalam dada kamu masing-masing. Namanya ayat. Jangan kamu dustakan dia. Itulah ruh kita, saudara. Suara Allah, kata Allah tidak terdengar, tetapi terdengar pada dia. Itulah ayat. Jangan kita bantah, jangan kita lawan, apalagi kita ingkari. Kan jelas kalimat tadi. Wala takunu awalan kafirun bih. Janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali mengingkari dia, membohongi dia. Kenapa pertama kali kita?
Karena dia yang paling dekat dengan kita, bukan orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ajaran ini dengan qiyas dan ijma'. Butuh akal fikir mendalaminya. Tidak bisa baca-baca saja, dengar-dengar saja, tidak bisa seperti itu. Coba seketika Rasul membacakan Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bingung sahabat. Kenapa sahabat bingung? Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Nabi ngomong itu. Padahal Nabi tidak pernah megang buku, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab. Kitab itu apa? Kata Nabi, Alkitabul Quran. Nah, Quran seperti kita hari ini waktu itu belum ada. Bingung lagi sahabat. Dia tanya, ya Rasulullah, mahwal Quran. Apa itu Quran? Barulah dijawab oleh Nabi. Anda lihat pada surat Al-Ankabut ayat 49. Catat. Kitab itu adalah Quran. Quran itu bal huwa ayatu bainatu fis suduril ilmi. Wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kitab itu adalah Quran. Quran itu adalah ayat ada dalam dada kamu. Tidak ada yang mendustakan dia, mengingkari dia, membohongi dia kecuali orang zalim. Di dada inilah saudara kita mendengarkan suara Allah, kata Allah. Perintah dan larangan Allah. Di dada inilah tempatnya. Makanya hati tidak boleh dikotori, tidak boleh dinodai. Kebencian, iri, dengki tidak boleh. Kenapa? Mengaburkan suara Allah tadi. Seketika kita melakukan suatu perbuatan yang keliru, tidak mungkin kita pulang cari Quran dulu. Keliru apa tidak perbuatan saya ini? Tidak mungkin begitu. Terdengar di hati itu suara, hei hambaku, jangan kau lakukan itu. Tapi ingat, suara ini tidak berbahasa. Dia dalam bentuk rasa. Ya jangan dilakukan. Kalau sudah terasa tidak enak, jangan dilakukan. Kan sudah dilarang. Nah, seketika kita melanggar larangan itu yang dimaksudkan dengan mendustakan ayat. Karena ayat itu ada dalam dada kita. Ingat, seketika Allah dan Rasul bercerita ini, buku ini belum ada, saudara. Itu. Kemudian dia mengatakan, hei, laksanakan itu. Hei, bangun, itu azan sudah berkumandang. Siapa yang bersuara itu? Dia. Allah itu yang bersuara. Terdengar suaranya di batin kita dalam bentuk rasa. Oh, susah kita memahami kalimat ini. Mari kita coba. Seketika kita ke pasar minggu, istri pesan, bang, tolong berikan bawang putih 1 on. Siap, abang akan belikan. Tapi seketika kita sampai di pasar minggu, bingung kita. Istri tadi pesan apa ya? Minta apa ya? Udah makan lontonglah dulu, merokoklah dulu biar teringat. Ternyata tidak teringat juga. Seketika kita baru mau ngengkol motor, tiba-tiba teringatlah dia. Ternyata istri pesan bawang putih 1 on. Pertanyaannya, siapa yang mengingatkan? Kalau kita yang punya ingatan, pasti teringat, tidak mungkin lupa. Nah, itulah Allah yang mengingatkan. Melalui apa? Melalui rasa diri kita. Pada siapa? Pada ruh. Ruh yang mana? Di dalam hati kita. Itu dia. Makanya dikatakan, wala takunu awan kafirun bih. Janganlah kamu menjadi orang pertama kali mendustakan dia. Sekali kamu mendustakan dia, kamu akan ternoda. Dan suara Allah, informasi Allah akan buta sampai kepada kamu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa sa'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang berhadir pada siang hari ini, pada khutbah yang kedua ini saya simpulkan yang saya sampaikan tadi. Itulah kenapa kita tidak boleh berbuat dosa, berbuat aniaya, menyakiti diri dan orang lain, supaya hati itu bening, bersih, bercahaya dia. Yang cahaya hati itu tidak usah diraba-raba. Dari wajah orang itu kelihatan cahaya hatinya. Hati-hati kita. Kita tidak usah mendeteksi orang lain. Dari wajahnya nampak isi hatinya. Nah, disitulah Allah bersuara, Allah berkata, menasihati kita supaya kita jangan keliru dalam kehidupan kita. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah memaafkan kita, mengampuni kita, menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna bi atratika. Aina hadarna bi atratika bizzambina katsira. Fazalika faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma firil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minna sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadarru'ana wa zikruna wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa itazil qurbani hadis fasik wal munkar wal ba ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah. Allahu rabbi wal islamu dini wa muhammadan rasulullah.